Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan keberkahan yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicintai para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicintai para aulia taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan majelis yang dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Salatuhu ma'asalamihi, semoga selalu terhatur indah untuk junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dengan harapan dan doa kita semuanya, mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan bagian umatnya yang sama-sama mendapatkan keberkahan syafaat yang agung dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadratul kiram, Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf beserta keluarga, beserta seluruh para habaib yang telah hadir bersama-sama dengan kita, yang telah sudi mendoakan kita semua dengan doa yang sangat indah, dengan doa yang kita yakini doa-doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang sangat indah yang telah beliau lantunkan untuk kita semua nantinya akan menjadi keberkahan bagi kita semua dan keluarga, khususnya sahibul majlis, yaitu Guru Haji Burhanuddin, yang tidak henti-hentinya beliau selalu menjadi wasilah kumpulnya kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang kami hormati para asatidz, para guru-guru, para sesepuh yang hadir ataupun berhalangan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, ditunaikan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga keistiqomahan kita semua akan menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kalimat yang indah yang mesti istiqomah kita lantunkan dari lisan kita pribadi adalah ucapan hamdalah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hampir setiap saat, setiap waktu selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis bersama-sama dengan guru-guru kita semuanya. Duduk di majelis yang di dalamnya selalu dilantunkan doa-doa indah. Ini adalah anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan manfaat untuk saya pribadi, keluarga dan kita semua. Salah satu, idza asyu su'ada wa idza matu syuhada. Ada 3 golongan, jika dia dihidupkan oleh Allah maka hidupnya akan bahagia, maka hidupnya akan beruntung. Idza matu syuhada, jika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia dipanggil dalam keadaan syahid. Sungguh 3 golongan ini sangat mulia dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama
yang jika dihidupkan oleh Allah dia akan hidup dalam keadaan bahagia, dan jika dimatikan oleh Allah dia ditulis dengan syahid. Golongan yang pertama adalah muhibbun lil auliya, orang yang cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua muhibbun lil ulama, cinta kepada para ulama, cinta kepada para guru-guru kita semuanya. Yang ketiga muhibbun li salati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga adalah orang yang cinta bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muhibbun lil auliya, cinta kepada para wali-wali Allah adalah golongan yang pertama. Jika dia hidup, hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Jika dia mati, matinya disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para wali-walinya Allah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Allah Ta'ala begitu banyak mempunyai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebar di muka bumi ini. Bisa jadi yang hari-hari berkumpul dengan kita, bersenda gurau dengan kita, itu auliyaun min auliyahi ta'ala. Bisa jadi beliau adalah satu di antara bagian wali-wali Allah. Dan juga bisa jadi orang yang satu pekerjaan dengan kita, dia juga digolongkan oleh Allah auliyaun min auliyahi ta'ala, termasuk golongan wali-wali Allah. Kita tidak ada yang tahu. Kenapa Allah sembunyikan wali-wali Allah di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah? Agar kita tidak pilih kasih mencintai makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Semua kita mesti cintai, semua kita mesti hati-hati. Kenapa? Bisa jadi mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kesabarannya, karena ketekunannya, karena keistiqomahannya. Seorang istri karena berbaktinya kepada suaminya, karena bertanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Kita tidak ada yang mengetahui. Karena la yariful wali ilal wali. Karena tidak ada yang mengetahui kepada seseorang yang berstatus wali kecuali sama-sama walinya. Jadi tidak bisa aja mas mengaku dirinya saya wali, kamu wali, padahal yang ngomong bukan wali. Tidak bisa. Dalam satu majelis, kalau tidak keliru, khol daripada Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan, dalam satu makalahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Sawab menyampaikan, Habib Anis Suluh Al-Sawab dalam satu majelisnya jamaah menyampaikan kepada jamaah-jamaah ibu-ibu. Jadi beliau menyampaikan kepada jamaah ibu-ibunya, begitu banyak jamaahnya, didengarkan dengan khusyuk, didengarkan dengan seksama. Habib Anis menceritakan berbagai kalangan wali-wali diceritakan oleh beliau kepada jamaahnya. Setelah begitu banyak wali-wali diceritakan kepada jamaahnya, jamaahnya di akhir pertemuan bertanya, ya Habib, mulai awal pertemuan kita sampai akhir pertemuan yang kau ceritakan adalah wali-wali laki-laki semua. Tidakkah engkau bisa menceritakan kepada kami wali-wali dari wali perempuan? Mulai tadi diceritakan wali fulan bin fulan, laki-laki semua.
Tidak ada satupun yang kau ceritakan wali perempuan kepada kami. Adakah seorang wali perempuan yang bisa diceritakan kepada kami? Dalam satu sisi ruh Syekh Abdul Qadir Jailani pun hadir di majelis itu. Ini luar biasa jemaah. Ruh Syekh Abdul Qadir Jailani hadir juga di tengah-tengah majelis itu. Beliau berkata kepada Habib Anis. Apa perkataan beliau, apa dahulunya Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Habib Anis, yang kau ceritakan mulai tadi adalah wali-wali fulan bin fulan, fulan bin fulan. Begitu banyak nama-nama wali kau ceritakan kepada jamaah, tapi nama saya tidak kau sebut. Nama saya tidak kau ceritakan. Nama Syekh Abdul Qadir Jailani tidak kau ceritakan kepada jamaahnya. Jamaah, tidakkah kita memperhatikan setiap majelis guru kita, pembina kita, Al-Kiram Hadratus Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, beliau selalu bertawasul dengan para wali-wali Allah? Kita nyadari tidak? Kita menyimak tidak? Kita memperhatikan tidak? Beliau sebut wali-wali Allah luar biasa. Kenapa? Jika nama wali-wali Allah disebut jamaah, maka beliau senang dengan sebutan itu. Beliau gembira dengan sebutan itu. Maka tidak salah di saat khol Habib ini, Habib itu dibacakan manaqib beliau, biografi beliau. Kenapa dengan dibacakan manaqib beliau, biografi beliau kepada jamaah? Maka beliau pun juga senang, beliau gembira, beliau tersenyum. Tambah berkah majelis itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, kok nama saya tidak disebut Habib Anis? Jika kamu ceritakan tentang diriku kepada mereka, saya senang, saya gembira, saya bahagia. Akhirnya apa jemaah? Habib Anis akhirnya bercerita tentang kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana ceritanya? Beliau cerita suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani akan melaksanakan ibadah tawaf. Beliau mau melaksanakan ibadah tawaf, jamaah dilihat di putaran areal tawaf sudah berputar seorang wanita yang tidak henti-hentinya mulai awal sampai beliau datang bertawaf terus. Yang lebih hebatnya lagi, ternyata wanita solihah tersebut tawaf dengan kaki hanya satu. Bertawaf hanya dengan kaki satu. Tidak kelihatan, tidak nampak dari wajah beliau rasa payah, keringatan, gelisah, apalagi. Selalu gembira setiap putaran beliau laksanakan dengan rasa gembira, dengan wajah yang bercahaya. Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya-tanya, siapa wanita solehah ini? Dengan kasyafnya beliau jamaah yang dimuliakan Allah, tahulah bahwasanya wanita ini adalah auliyaun min auliyai ta'ala, salah satu dari wali-wali wanita Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berinisiatif jamaah. Apa inisiatifnya? Saya ingin tahu namanya perempuan solehah ini, ingin tahu alamatnya di mana tanpa bertanya kepada yang bersangkutan. Jadi kalau kita ingin tahu namanya kan langsung tanya apa ya? Langsung tanya aja. Ini beliau tidak apa? Beliau naik ke langit yang nomor 1. Dilihat di catatan, lembaran demi lembaran dicatat siapa gerangan nama wali wanita yang solehah yang hari ini sedang melaksanakan ibadah tawaf, yang saat ini sedang melaksanakan ibadah tawaf. Tidak ketemu, cari tingkatan yang lebih tinggi, belum ketemu. Cari tingkatan yang lebih tinggi lagi, belum ketemu. Turun akhirnya. Ini siapa kira-kira nama ini? Penasaran semakin dalam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ingin tahu siapa nama Fulana binti Fulan, alamannya di mana, semakin besar keinginan tahu beliau. Akhirnya meriksa lagi, diperiksa catatan yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Belum ketemu, lebih tinggi lagi tingkatannya. Subhanallah, belum ketemu. Benar mandir Syekh Abdul Qadir Jailani mencari catatan untuk
mengetahui nama siapa wali ini, belum ketemu. Diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini menyelesaikan ibadah tawafnya, kembali ke tempatnya. Ternyata subhanallah, kaki yang dia tinggalkan satu sebelahnya itu ternyata dibuat bantal oleh putranya yang sedang menyusui, yang saat itu sedang tertidur. Ternyata Pak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si perempuan salihah tersebut, si wali wanita tersebut kembali ke tempat duduknya. Kaki yang terlepas tadi disambung kembali biidznillah taala. Kenapa beliau melepas kakinya untuk melaksanakan ibadah tawaf? Agar anaknya yang tertidur tidak terbangun. Anaknya yang sedang istirahat agar tidak terbangun, dilepas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah tawaf sampai selesai. Kemudian dilihat Syekh Abdul Qadir Jailani oleh perempuan soleha ini, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun kau mondar-mandir ke atas berapa kali pun, kau tidak akan menemukan nama saya. Kok bisa? Iya, karena derajat kewalian saya ada di atas tingkatan kewalian yang kau berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Karena derajat tingkat kewalian wanita solehah ini di atas tingkat derajat kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah yang menjadi alasan kenapa mondar-mandirnya Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mencari nama si fulana binti fulan perempuan solehah ini tidak dijumpai. Tidak akan bakal ketemu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wakilah para arifin mengatakan perempuan solehah ini diberikan derajat tinggi wali yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbaktinya kepada suaminya. Karena berbaktinya kepada suaminya. Karena penuh tanggung jawabnya mendidik anak-anaknya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewalian yang sangat tinggi. Kita tidak pernah tahu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di Giri Purwa ini ada yang seperti itu. Amin. Bisa jadi yang hadir di luar ini ada yang seperti itu. Amin. Bisa jadi, kita nggak ada yang tahu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada umatnya. Cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala bagian dari satu ibadah yang menjadikan kita wasilah menjadi hamba yang dibahagiakan oleh Allah jika hidup dan jika mati disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bagian hamba yang mencintai para aulia taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka semua. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan majelis beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan doa-doa mereka semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan kehadiran mereka semua, walaupun mata telanjang kita tidak melihat kehadiran beliau-beliau semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang bisa kami sampaikan satu golongan dulu yang kami sampaikan karena sudah waktu larut malam insyaallah. Yang berikutnya nanti kalau ada kesempatan berikutnya mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.